Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A Peminatan Kesehatan Lingkungan akan memaparkan literatur review terkait pencegahan, pengendalian, dan eradikasi DBD. Anggotanya yang pertama ada Aulia Khairunisa, Safira Salsabila, Isma Fabiola, Serilia Megatria, Rino, Nurul Iza, Kevin, dan saya sendiri Tati. Di tengah perang melawan pandemi COVID-19, Indonesia kembali dihantui oleh penyakit yang sudah lama menjangkiti Indonesia, yaitu DBD. Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Kabinet pada 29 Mei 2020 mengingatkan sejumlah agenda kesehatan yang juga harus menjadi perhatian di tengah gejolak pandemi COVID-19, yaitu menurunkan stunting, TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan hal-hal yang berkaitan dengan hidup sehat. Hal ini dikarenakan jumlah kasus positif DBD di sejumlah wilayah di Indonesia meningkat secara signifikan. Tidak lama setelah pengumuman kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia, Kompas merilis data jumlah pasien DBD dengan angka kematian pada 2 bulan pertama 2020, yaitu 13.864 kasus dengan 78 orang meninggal. 4 provinsi yang melaporkan kasus DBD tertinggi yakni NTT dengan jumlah kasus 2.711, Lampung dengan jumlah kasus 1.837, Jawa Timur dengan kasus 1.761, dan Jawa Barat dengan jumlah kasus 1.420. Tidak berselang lama, Kemenkes menyebut bahwa hingga triwulan pertama 2020, 16.099 kasus DBD terkonfirmasi dengan 100 orang meninggal. Dengan kata lain, hanya dalam 1 bulan peningkatan sudah terlihat jelas. Berbagai kalangan menyebut bahwa hal ini berkaitan erat dengan siklus 5 tahunan. Berbagai upaya pengendalian prevalensi kasus DBD, khususnya di daerah yang menjadi kejadian luar biasa, sangat diperlukan. Cara yang paling efektif dalam pencegahan demam berdarah ini dengan melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Hal ini dikarenakan PSN dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien, serta lebih aman dari yang lainnya. Selain itu, eradikasi juga berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit demam berdarah. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis ingin memaparkan terkait cara pencegahan, pengendalian, dan eradikasi DBD. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pencegahan, pengendalian, dan eradikasi pada penyakit demam berdarah. Untuk metodenya, penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk literatur review. Sumber data berasal dari jurnal internasional. Untuk proses pencarian jurnal dilakukan pada database Google Scholar dengan kombinasi kata kunci prevention, control, eradication, DBD. Literatur review ini menggunakan jurnal terbitan tahun 2009 sampai 2022 yang dapat diakses full text dalam format PDF. Dari pencarian didapatkan 5 jurnal yang akan direview. Untuk prosedur review yang digunakan pada penelitian ini adalah tradisional literatur review dengan pendekatan simplified approach yang dilakukan secara deskriptif sesuai dengan topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Analisis deskriptif tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tabel dan narasi terkait hasil yang didapatkan dari artikel yang diperoleh menjadi bentuk literatur review. Berikut merupakan penjelasan dari demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD, atau juga yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever, merupakan penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi salah satu dari 4 serotip virus dengue. Menurut WHO, diperkirakan 50 hingga 100 juta infeksi demam berdarah terjadi setiap tahun. Dari kasus tersebut, 500.000 berkembang menjadi DBD yang mengakibatkan sebagian besar pada anak-anak mengalami kematian. Berdasarkan data resmi yang diserahkan kepada WHO, kasus demam berdarah di seluruh Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat mencapai 1,2 juta pada tahun 2008 dan lebih dari 3 juta pada tahun 2013. Pada tahun tersebut, terdapat 2,35 juta kasus demam berdarah dilaporkan di Amerika Serikat, di mana
37.687 kasus adalah DBD. Setelah epidemi pertama DBD yang diketahui pada tahun 1953 hingga 1954 di Filipina, penyakit ini terus menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Selama tahun 1956-an dan sebagian besar 1970-an, epidemi dengue jarang terjadi di sebagian besar Amerika Selatan dan Tengah karena faktor utama nyamuk Aedes aegypti telah diberantas. Namun setelah pemusnahan dihentikan, nyamuk Aedes aegypti mulai menginvasi daerah tersebut. Dan pada tahun 1997, nyamuk Aedes aegypti dan virus dengue ditemukan menyebar di seluruh dunia. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penularan virus dengue, yaitu pertambahan penduduk, perjalanan lokal dan internasional, serta perdagangan komoditas internasional. Kemudian juga perubahan sumber daya air yang digunakan dan penyimpanan air limbah di dam terbuka, dan juga kurangnya sumber daya keuangan yang efektif untuk pengendalian dan tindakan pencegahan. Kemudian terdapat faktor kenaikan suhu dan kelembapan global. Dari semua faktor tersebut, pemanasan global paling dominan mempengaruhi penyebaran vektor demam berdarah dikarenakan suhu yang meningkat mendukung perkembangan nyamuk dewasa dan meningkatkan jumlah mereka. Kasus DBD ditandai dengan 4 manifestasi klinis utama, yaitu demam tinggi, fenomena hemoragik, dan seringkali hepatomegali dan kegagalan sirkulasi. Karakteristik penyakit demam akut pada fase awal terdiri dari suhu lebih dari 39 derajat Celcius selama 2-7 hari, dan gejala-gejala tersebut semakin memburuk dengan demam terus-menerus dan sakit kepala. Kemudian juga disertai sakit perut, muntah, hematemesis, melenan, petagiae, lesu, mengantuk, gelisah, dan perdarahan atau memar di bawah kulit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi virus dengue. Apabila tidak ditangani dengan tepat, pasien berisiko mengalami komplikasi DBD yang berakibat fatal. Pencegahan paling utama yang mana dengan memastikan tidak digigit nyamuk Aedes aegypti untuk menghindari penularan demam berdarah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan lingkungan tetap bersih serta juga menggunakan penangkal nyamuk supaya tidak berkembang biak di rumah. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pencegahan DBD. Yang pertama, menguras bak mandi seminggu sekali. Kedua, membersihkan wadah penampung air. Ketiga, memasang kasa dan kelambu nyamuk. Keempat, tidak menumpuk dan menggantung baju terlalu lama. Kelima, menggunakan lotion atau krim anti nyamuk. Keenam, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Ketujuh, membersihkan dan memangkas tanaman liar di pekarangan rumah. Dan yang terakhir, menghias rumah dengan menanam tanaman anti nyamuk alami seperti serai wangi, bunga lavender, daun peppermint, dan bunga geranium. Selanjutnya, upaya pemerintah yang dapat dilakukan dalam pencegahan DBD yaitu melakukan pengawasan yang terfokus dan efektif dengan cara surveillance tentang kepadatan vektor, habitat perkembangbiakan, serta evaluasi program pencegahan dan pengendalian yang sudah dilakukan. Kedua, pemberian vaksin DBD sebanyak 3 kali per 6 bulan. Ketiga, melakukan fogging. Keempat, melakukan kampanye pengelolaan lingkungan terhadap masyarakat. Kelima, memberikan dan meningkatkan peran promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka pemberantasan DBD. Keenam, memperkuat program kerja di berbagai sektor kesehatan dalam melakukan gerakan pencegahan dan pemberantasan DBD. Dan yang terakhir, membentuk tim khusus seperti di Indonesia, yaitu kader Jumanti untuk memantau jentik-jentik di setiap rumah. Pengendalian demam berdarah dengue atau DBD yaitu dengan cara pertama, kampanye pemberantasan berbasis masyarakat, yaitu dilakukan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang strategi pemberantasan sarang nyamuk untuk mengurangi produksi nyamuk. Yang kedua, kontrol kimia. Peran utama dalam pengendalian vektor dengue yang efektif selama beberapa tahun adalah bahan kimia, yaitu penggunaan DDT adalah bahan kimia pertama yang digunakan untuk mengendalikan Aedes aegypti. Yang ketiga, penggunaan zat pengatur tumbuh serangga, yaitu untuk mengendalikan populasi nyamuk. Zat tersebut merupakan senyawa kimia yang mengubah pertumbuhan dan perkembangan pada serangga. Yang keempat, kontrol biologi.
Pengendalian hayati meliputi pemanfaatan sumber daya alam, musuh alami, dan toksin biologis untuk mengurangi faktor dengue. Pengendalian hayati ini tidak memiliki efek buruk dan gangguan pada ekosistem. Yang kelima, penggunaan photosensitizer, yaitu teknologi baru yang ramah lingkungan yang perlu dikembangkan untuk mengendalikan populasi nyamuk. Yang keenam, modifikasi genetik spesies vektor, yaitu organisme transgenik dimodifikasi secara genetik dengan mengenali DNA secara artifisial dan dari organisme lain. Dan urutan gen buatan disebut transgen. Yang ketujuh, penggunaan feromon, yaitu ada 5 kegunaan utama feromon seks, yaitu yang pertama pemantauan populasi, perangkap massal, studi pergerakan, deteksi hama eksotik, dan gangguan kawin. Karena beberapa kesulitan dengan populasi serangga yang tinggi, program ini tidak boleh digunakan sendiri dalam program pengendalian vektor, tetapi harus digunakan sebagai taktik dalam rangkaian pilihan pengelolaan serangga terpadu. Penggunaan teknik serangga steril, yaitu pelepasan jantan steril, sangat membantu untuk mengurangi jumlah keturunan pada generasi berikutnya dan dapat mengendalikan kepadatan populasi spesies nyamuk. Yang kesembilan, penggunaan nanoteknologi dan mikroemulsi, yaitu tetesan yang sangat halus dengan diameter 1-100 nm berfungsi untuk pengendalian hama dan serangga. Yang terakhir yaitu penggunaan tumbuhan. Fitokimia yang diperoleh dari berbagai tumbuhan ini memiliki efek ovisidal, larva dewasa, dan penolak. Penggunaan herbal untuk memerangi demam berdarah adalah metode yang sangat efektif dan berguna, dan banyak penelitian telah dilakukan di bidang ini. Penggunaan repelen oleh wisatawan dapat mengurangi timbulnya penyakit. Selanjutnya yaitu eradikasi demam berdarah dengue atau DBD. Eradikasi ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, deteksi dan tindakan awal. Deteksi dan tindakan awal ini antara lain dengan cara survei wadah berulang untuk menentukan lokasi semua wadah aktual dan potensial, perawatan wadah ini dengan inseksida residu atau klorin, pengawasan orang dewasa terutama dilakukan dengan perangkap EVS perumpan CO2 yang dilengkapi dengan perangkap khusus lainnya, dan inspeksi dan perbaikan infrastruktur termasuk survei larva saluran air, perbaikan saluran air, dan pemindahan tempat perkembangbiakan nyamuk menjadi bagian integral dari rencana tersebut. Kemudian EVS perangkap, yaitu perangkat EVS atau untuk spesies Aedes yang berkembang biak di wadah endemik digunakan untuk menargetkan properti untuk survei tempat berkembang biak wadah. Yang ketiga, Ovitraps. Ovitraps ini terdiri dari ember plastik hitam 2 liter berisi air dan dayung. 3 Ovitraps rutin dilanjutkan setiap 2 minggu. Kemudian Ovitraps ini ada 2 macam, yaitu Ovitraps lengket dan Ovitraps mematikan. Yang Ovitraps lengket ini terdiri dari ember plastik hitam 2 liter dengan diameter 15 cm, kedalaman 12 cm, dan selembar plastik transparan dengan gel anti serangga di satu sisi yang ditempatkan di bagian dalam ember. Yang kedua, Ovitraps mematikan, terdiri dari ember plastik hitam yang dibuat dan dioperasikan mirip dengan Ovitraps lengket dengan kain bludur merah yang diresapi bifenthrin yang disampirkan memanjang di atas tepi di dalam ember. Yang ketiga itu perangkap biogen atau BG, adalah perangkap visual untuk memancing dan menjebak nyamuk dewasa ke dalam wadah penangkap dengan bantuan kipas penghisap. Yang cara keempat yaitu inspeksi dan perawatan infrastruktur, yaitu dengan mengganti talang atap rumah, tempat pembuangan sampah kota diperbaiki untuk wadah dan diobati dengan insektida. Kemudian operasi pembersihan umum kota Praja dilakukan segera setelah program hubung masyarakat hari demam berdarah. Untuk meminimalkan wadah menyediakan staf untuk memindahkan barang-barang yang tersisa. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama dibahas dalam hasil dan pembahasan adalah literatur review. Jadi kami melakukan literatur review pada beberapa jurnal internasional. Kurang lebih ada 5 jurnal. Kemudian untuk jurnal yang pertama judulnya adalah Dengue Research, Bibliometric Analysis of Worldwide and Arab Publication during 1872 and 2015. Nama penelitinya adalah Said Azod.
Jurnal ini terbit pada tahun 2016 dan dalam jurnal ini dijelaskan mengenai jumlah literatur yang berkaitan dengan penelitian dengue ini telah meningkat pesat selama dekade terakhir, selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Analisis bibliometrik ini telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat, India, Brazil, Thailand, Inggris, dan Prancis ini memiliki peran utama dalam penelitian demam berdarah. Dunia Arab menghasilkan lebih sedikit publikasi terkait demam berdarah dengan kualitas lebih rendah daripada negara-negara dunia lainnya. Kemudian kolaborasi multinasional dapat membantu penelitian demam berdarah mendapatkan lebih banyak perhatian internasional. Kemudian untuk judul jurnal selanjutnya adalah The Eradications of Aedes aegypti from Great England to Australia 2006 to 2008. Nama penelitinya seperti Whelan, Kuhlbach, Brobridge, dan DKK. Jurnal ini terbit pada tahun 2009. Dalam jurnal ini jelaskan mengenai upaya pengendalian dan eradikasi aegypti dan kegiatan yang dilakukannya. Ada beberapa hal, yang pertama seperti deteksi tindakan awal berupa peningkatan pengawasan dan rencana untuk kegiatan pengendalian yang konsisten dengan protokol tindakan untuk import resiko suatu barang atau faktor eksotis. Kemudian ada perangkap AVS. Ini ditempatkan di dekat bangunan tempat orang tinggal, jauh dari cahaya dan di luar kondisi yang terbuka. Kemudian ada Ovitrap berupa perangkap visual untuk memancing dan menjebak nyamuk dewasa ke dalam wadah perangkap dengan bantuan kipas penghisap. Lalu ada inspeksi dan perawatan infrastruktur berupa seperti saluran air hujan, talang air rumah, dan tempat pembuangan sampah kota, juga operasi pembersihan umum. Kemudian untuk judul jurnal selanjutnya mengenai Integrated Strategy for the Control and Prevention of Dengue Vector with particular reference to Aedes aegypti. Jurnal ini ditulis oleh Asghar Abbas, DKK, dan terbit pada tahun 2013. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai strategi terpadu atau integrated strategies untuk pencegahan dan pengendalian dengue fever atau demam berdarah. Ada beberapa tahap. Yang pertama seperti surveillance yang efektif dan terfokus, di mana secara mendasar ini digunakan untuk menetapkan tujuan dan mengevaluasi program pengendalian penyakit tular vektor. Kemudian yang kedua adalah kampanye pengelolaan lingkungan dan pemberantasan atau eradikasi berbasis masyarakat, di mana dalam proses ini seperti mengedukasi masyarakat tentang strategi pemberantasan sarang nyamuk dan juga mengambil langkah-langkah yang sifatnya ini jangka panjang dalam bentuk perubahan fisik lingkungan. Kemudian ada chemical control, di mana yang seperti kita tahu bahwa bahan kimia ini telah memainkan peran yang utama dalam pengendalian faktor dengue yang efektif selama beberapa tahun ke belakang. Kemudian seperti menggunakan insect growth regulator dan juga tetapi dalam chemical control ini memiliki beberapa batasan seperti adanya karsinogenisitas, terogenisitas, toksisitas residu, periode degradasi yang lama, dan residu makanan. Kemudian ada biological control atau kontrol biologi seperti meliputi pemanfaatan sumber daya alam, musuh alami, dan toksin biologis untuk mengurangi faktor DBD. Biological control ini sifatnya lebih baik dibandingkan chemical control karena tidak memiliki dampak buruk dan mengganggu ekosistem. Kemudian untuk judul jurnal selanjutnya adalah Dengue Hemorrhagic Fever, a Systematic Literature Review of Current Perspective on Pathogenesis, Prevention, and Control. Peneliti ini ada beberapa, salah satunya adalah Wen Huang Wang dan DKK, dan terbit pada tahun 2020. Dalam jurnal ini jelaskan mengenai patogenesis, prevensi, dan kontrol dari DBD. Untuk kejadian penyakit dan patogenesis dari DBD ini, penyakit DBD ini memicu pendarahan pada pasien dengue yang disebabkan oleh beberapa fenomena seperti trombositopenia, koagulasi, dan koagulasi intravaskular diseminata. Kemudian demam ini berlangsung antara 2-7 hari. Sebagian besar pasien dapat pulih sepenuhnya setelah periode demam. Namun beberapa pasien ada yang tidak beruntung dan memasuki tahap kritis demam berdarah. Kemudian untuk rencana pencegahan dan pengendalian, dalam ini adalah prevention and control. Ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi cepat pada gejala atau tanda, di mana berdasarkan statistik ada 20% infeksi dengue ini menyebabkan gejala atau memicu gejala. Kemudian ada manajemen penyakit untuk mengurangi kematian dengue dan mengendalikan keparahan penyakit. Diagnosis dini penting untuk manajemen penyakit yang efektif. Lalu ada diagnosa laboratorium. Infeksi dengue ini menunjukkan gejala yang mirip dengan penyakit demam yang lainnya. Diagnosis infeksi virus harus dikonfirmasi lebih lanjut dulu dengan teknik laboratorium sebelum dipastikan apakah seseorang itu mengenai
penyakit DBD atau tidak. Kemudian untuk prevention yang terakhir adalah pemberian vaksin demam berdarah. Individu yang terinfeksi ini yang kemudian diberikan vaksin akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap infeksi berikutnya dengan serotip DBD yang sama. Untuk judul jurnal selanjutnya atau yang terakhir adalah Global Epidemiology of Dengue Hemorrhagic Fever, an update. Jurnal ini terbit pada tahun 2017, ditulis oleh Adekunle Sanyaolu, DKK. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai bahwa karena demam berdarah ini tidak lagi dibatasi di daerah tropis, maka saat ini penyakit DBD atau demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang ditularkan nyamuk paling umum di antara manusia dan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat internasional utama saat ini. Kasus demam berdarah yang memburuk ini menyebabkan demam berdarah yang mengakibatkan beberapa rawat inap dan kematian antara populasi pediatrik atau populasi anak kecil. Kemudian vaksin masih dalam pengembangan dan tidak ada terapi antivirus khusus saat ini untuk mengatasi ancaman demam berdarah. Selain itu, sosial ekonomi, status globalisasi, perubahan iklim, dan suhu hangat juga sangat berperan dalam penyebaran penyakit virus ini. Banyak ilmuwan dan profesional kesehatan percaya bahwa demam berdarah akan terus meningkat terutama bila dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di atas. Selanjutnya yaitu analisis literatur review. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Penggunaan Sistem Informasi Geografi Efektif Memprediksi Potensi Demam Berdarah di Kelurahan Endemik yang ditulis oleh Widiawati DKK 2011 menyatakan bahwa walaupun penggunaan SIG sangat membantu untuk memprediksi lokasi yang potensial terhadap penyakit demam berdarah, namun metode ini tidak efektif jika kepedulian masyarakat tidak dibangun sejalan dengan program yang lain dan dilakukan dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa sistem informasi geografis dapat memberikan manfaat positif pada studi yang terkait dengan penyakit apabila sistem pengamatan dan kewaspadaan lingkungan juga turut dikembangkan. Salah satu upaya pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memantau sumber-sumber yang potensial sebagai tempat perkembangbiakan jentik. Upaya pemantauan dilakukan dengan cara menggerakkan kader PKK untuk secara rutin memeriksa tempat yang potensial sebagai tempat berkembang biaknya jentik. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Said tahun 2016 dalam jurnalnya yang berjudul Dengue Research About a Bibliometric Analysis of Worldwide and Arab Publication during 1872 until 2015, menjelaskan bahwa dari total 19.581 publikasi kasus DBD dari Scopus, para peneliti telah memberikan beberapa gambaran tentang penelitian terkait DBD dan mengenali beberapa masalah penting yang harus ditangani terkait DBD selama penelitian di lapangan. Banyak kasus DBD yang meningkat selama masa penelitian. Analisis bibliometrik dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa negara Amerika Serikat, India, Brazil, Thailand, Inggris, dan Prancis membawa peran tertinggi dalam publikasi kasus DBD. Sedangkan di negara Arab, kasus DBD memiliki publikasi kasus dengan kualitas rendah yang lebih sedikit daripada negara-negara lainnya. Kolaborasi multinasional dapat membantu penelitian demam berdarah mendapatkan lebih banyak perhatian internasional. Lalu berdasarkan penelitian Adekunle Sanyaolu tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Global Epidemiology of Dengue Hemorrhagic Fever, an update menjelaskan bahwa penyebaran kasus DBD banyak terjadi di daerah tropis dikarenakan nyamuk Aedes aegypti sering ditemukan secara musiman di daerah beriklim tropis. Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor yang memengaruhi seperti status sosial ekonomi, perubahan iklim yang terus-menerus, mobilitas, dan globalisasi. Selain itu, status sosial ekonomi, globalisasi, perubahan iklim, dan suhu sangat berperan dalam penyebaran penyakit virus ini. Ilmuwan dan ahli kesehatan juga percaya bahwa kasus DBD akan terus mengalami peningkatan apabila dipengaruhi oleh faktor-faktor baru lainnya. Selanjutnya, berdasarkan penelitian P.I. Whelan tahun 2009 dalam jurnalnya yang berjudul The Eradication of Aedes aegypti from Groot Island, NT Australia 2006 until 2008, menjelaskan bahwa eradikasi aegypti dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada deteksi dan tindakan awal, kedua ada perekaman data, ketiga pengawasan nyamuk dewasa,
Keempat, survei wadah dan perawatan wadah. Kelima, inspeksi dan perawatan infrastruktur. Keenam, publikasi dan media. Ketujuh, perangkap FVS atau encephalitis vector surveillance. Dan yang terakhir ada Ovitrap. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Abbas di KK tahun 2013 dalam jurnalnya yang berjudul Integrated Strategies for the Control and Prevention of Dengue Vector with particular reference to Aedes aegypti, menjelaskan bahwa strategi pencegahan dan pengendalian DBD adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengawasan yang efektif dan terfokus. Surveillance yang efektif dan terfokus merupakan hal mendasar dalam menetapkan tujuan dan mengevaluasi program pengendalian penyakit yang ditularkan melalui vektor. Surveillance yang efektif berfokus pada pemberantasan vektor, memberikan informasi mendasar tentang kepadatan vektor dan habitat perkembangbiakannya, dan informasi tersebut akan sangat membantu dalam proses pengendalian DBD. Yang kedua, yaitu adanya kampanye pengelolaan lingkungan dan pemberantasan berbasis masyarakat. Pengelolaan lingkungan ditujukan untuk mengurangi tempat perkembangbiakan vektor, terutama yang berdekatan dengan manusia karena dapat meminimalisir kontak manusia vektor. Selanjutnya yaitu kontrol kimia. Bahan kimia memainkan peran utama dalam pengendalian vektor dengue yang efektif selama beberapa tahun. Selanjutnya yaitu penggunaan zat pengatur tumbuh serangga. Penggunaan zat pengatur tumbuh serangga untuk mengendalikan populasi nyamuk juga merupakan metode yang efektif. Selanjutnya yaitu adanya kontrol biologis. Pengendalian biologi meliputi pemanfaatan sumber daya alam, musuh alami, dan toksin biologis untuk mengurangi vektor DBD. Strategi ini lebih baik daripada menggunakan bahan kimia karena tidak berdampak buruk dan mengganggu ekosistem. Selanjutnya yaitu penggunaan photosensitizer. Penggunaan photosensitizer merupakan alternatif dan strategi yang lebih aman. Photosensitizer diaktifkan oleh sumber cahaya buatan atau dengan penerangan dengan sinar matahari. Selanjutnya yaitu modifikasi genetik spesies vektor. Modifikasi genetik spesies vektor adalah pilihan lain untuk pengendalian yang efektif dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu penggunaan feromon. Penggunaan feromon ini dapat membantu dalam mendeteksi kepadatan nyamuk di suatu daerah. Yang terakhir yaitu penggunaan teknik serangga steril. Teknik ini dengan melepaskan berturut-turut jantan yang mandul yang akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah keturunan pada generasi berikutnya dan dapat membantu dalam mengendalikan kepadatan populasi spesies nyamuk di daerah perkotaan yang mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Wang DKK tahun 2020, dalam jurnalnya yang berjudul Dengue Hemorrhagic Fever, A Systemic Literature Review of Current Perspective on Pathogenesis, Prevention and Control, menjelaskan bahwa strategi pencegahan dan pengendalian DBD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kenali gejala untuk identifikasi dini. Identifikasi dini dapat dimulai dengan pengenalan gejala. Gejala penyakit ini ditandai dengan nyeri retroorbital, demam, sakit kepala hebat, nyeri sendi, dan otot yang hebat, dan sekaligus mual. Selanjutnya yaitu manajemen penyakit. Untuk mengurangi kematian dan mengendalikan keparahan penyakit, diagnosis dini penting untuk manajemen penyakit yang efektif. Karena tidak ada obat antivirus atau obat untuk menghilangkan virusnya, para dokter dapat dengan mudah untuk menghilangkan gejalanya. Selanjutnya yaitu diagnosa laboratorium. Biasanya, dalam diagnosis laboratorium, biomarker telah ditargetkan untuk mendeteksi demam berdarah. Selanjutnya yaitu vaksin demam berdarah yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Vaksin yang ideal untuk demam berdarah harus diberikan sebagai dosis tunggal, yang menunjukkan perlindungan jangka panjang dan tidak memiliki efek samping. Selanjutnya yaitu surveillance kasus dan surveillance vektor.
Morbiditas DBD dapat diturunkan dengan penerapan strategi prediksi wabah dan deteksi yang lebih baik melalui pemantauan berkelanjutan pada status dan distribusi kasus dan vektor yang kompeten, mengikuti prinsip-prinsip manajemen vektor terintegrasi yang mengarah ke langkah-langkah pengendalian vektor yang ditingkatkan. Selanjutnya yaitu program pengendalian berbasis masyarakat. Pengendalian dan pemusnahan tempat perkembangbiakan vektor yang paling banyak menjadi tujuan program pengendalian berbasis masyarakat yang membagi masyarakat dalam berbagai kelompok, mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka tentang vektor dan penyakitnya. Program pemberantasan nyamuk ini telah menunjukkan arti penting di beberapa negara karena sebagian masyarakat terbukti memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap vektor. Selanjutnya yaitu pengendalian biologis. Pengendalian penyakit terutama mengandalkan pengurangan atau eliminasi populasi vektor melalui pelaksanaan rencana pengendalian vektor biologis. Metode pengendalian vektor konvensional sebagian kurang efektif terhadap nyamuk penggigit di siang hari, sehingga memerlukan strategi baru. Selanjutnya yaitu kontrol kimia. Senyawa kimia lain yang disebut pengatur pertumbuhan serangga atau insect growth regulator yang digunakan untuk penghambatan pertumbuhan dan perkembangan serangga dengan menginduksi perubahan pada tahap awal perkembangan dan kemudian membunuh serangga mencegah pembentukan tahap dewasa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Demam berdarah dengue atau DBD, dengue hemorrhagic fever atau DHF merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Pencegahan dan pengendalian DBD pada tingkat individu dan keluarga yang salah satu caranya seperti penggunaan lotion dan pakaian panjang saat tidur serta pelaksanaan 3M+ pada masing-masing rumah. Selain itu, dapat juga digunakan dengan identifikasi cepat gejala atau tanda DBD, pelaksanaan manajemen penyakit, diagnosa laboratorium, vaksin demam berdarah, surveillance kasus, pengendalian berbasis kelompok, pengendalian biologis, serta kontrol kimia. Eradikasi sendiri merupakan pemusnahan agen infeksi dalam upaya menghalangi penyebaran infeksi virus dengue. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah deteksi dan tindakan awal, perekaman data hasil survei, pengawasan nyamuk dewasa dengan memberikan perangkap IVS dan Ovitrap pada nyamuk dewasa, survei wadah dan perawatan wadah, inspeksi dan perawatan infrastruktur secara rutin, serta publikasi dan media yang berisikan informasi-informasi mengenai pencegahan perkembangbiakan Aedes aegypti. Kemudian adalah saran dari kelompok kami adalah pencegahan, pengendalian, serta penyelenggaraan eradikasi dapat berdampak secara maksimal apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah seperti kepala daerah dengan dinas kesehatan yang juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kader kesehatan, sehingga akan mempermudah penyampaian makna serta tujuan dari program tersebut secara baik pada masyarakat. Program penyuluhan atau pemberian edukasi serta program berbasis masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga lingkungan serta pelaksanaan langkah pencegahan untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.